A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman-teman habaib, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Muhammad Reza bin Musul Hamid, juga beliau tamu kita dari Makassar, Al-Alim Al-Mukarram Al-Habib Husain bin Utsman Al-Hamid. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau berdua diberikan panjang umur, sehat walafiat, ilmunya manfaat, amin ya rabbal alamin. Gagah bung ya, gagah ya Pol, paling gagah ya Habib Husain. Ala kasih ngelawan kan, Chris sampai kalah. Delengna seneng boten, seneng ya. Yang lanang ya seneng sampai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul, diberikan hidayah taufik, dapat berkumpul di majelis taklim Inat Asyarifiyah At-Talibiyah. Mudah-mudahan hadir kita semua mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua dipun akui sebagai umatnya dan besok di yaumul qiyamah mendapat syafaat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai Maidatul Hasanah, ceramah agama, karena baru saja tangga kita meninggal dunia, Bapak Sarjo bin Jalal ya, tinggal wingi Pak jam 5:30 maghrib. Kita sama-sama hadiah Fatihah, mudah-mudahan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat saking Allah Ta'ala. Wa tsumbilah hadrati khususan Bapak Larohi Bapak Sarjo bin Jalal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Setengah Fatihah bagi kita semua yang hadir, dan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, akhir hayat diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya Maidatul Hasanah atau ceramah agama yang pertama akan disampaikan guru kita bersama beliau Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Reza bin Musul Hamid. Panggil beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Hadirin hadirat, malam hari ini kita pasrahkan ilmu untuk disampaikan oleh Al-Habib Husain. Sebelum beliau sampaikan, saya kenalkan siapa beliau. Lahirnya bareng, saya lahir di Makassar, beliau juga lahir di Makassar. Bedanya saya punya kehidupan di Tegal, beliau tetap di Makassar. Beliau Ketua Majelis Rasulullah Sulawesi Selatan Kota Makassar. Beliau juga seorang dai, berangkat belajar ke Yaman satu pesawat sama saya. Beliau mondoknya sebelum ke Yaman
Darut Tauhid, saya di Darul Lugha wad Da'wah. Ini saya pengen beliau hadir di Maulid Akbar Darun Nadir itu sudah lebih dari 10 tahun belum kesampaian. Ini kok malah Asyarifiyah sing duluan sing balep, malah Asyarifiyah. Rezekinya nggih, rezekinya Asyarifiyah bukan rezekinya Darun Nadir kayaknya. Beliau usianya sama saya, sarser usia beliau. Cuman kalau masalah ganteng ya pada karo saudara nyong yang ngaku kalah kayaknya jelas. Gantengnya kayaknya luwi-luwi pemaning hidungnya nggih dhuwure ora umum. Jenggote kayaknya ukiran. Ya wes. Kayak alhamdulillah. Sawah jero ta Bedukuhan Karanganyar wis jero nemen desane desa. Tapi ketekaan wong apik aduh maning Makassar. Kalau niat datang kan wis Masya Allah tiket pulang pergi ya pirah. Alhamdulillah ke gratisan kabeh. Alhamdulillah. Seorang usaha wis laka-laka Syarifiyah. Nah, mudah-mudahan beliau menyampaikan ilmu buat kita, buat nambah sanad, buat nambah mata rantai keilmuan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat untuk kita. Nah, selama beliau ceramah tolong yang didengarkan, yang diperhatikan itu nasihatnya nggih. Selama beliau berceramah yang diperhatikan nasihatnya aja. Selama beliau berceramah sih diperhatikan raine aja are bubar ora khusyuk akhirnya itu. Mudah-mudahan barokah, amin ya rabbal alamin. Kita persilahkan kepada sahabat perjuangan saya Al Habib Husain bin Usman Al Hamid. Kepada beliau kita persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini balas salamnya sudah mulai lemas, sudah ngantuk ya. Tadi kita ini kesini, saya lagi tidur, tahu-tahu dibangunin sama Preza. Bilang majelis katanya. Bilang majelis jam segini. Bilang iya. Emang zamannya pada nungguin. Bilang insya Allah mereka pada nunggu. Sebab ini majelis kata beliau sampai detik ini 18 tahun ya kurang lebih ya. Tetap beliau pertahankan. Beda dengan majelis-majelis yang lain, kebanyakan beliau udah tutup sebab kesibukan dengan pesantren. Makanya beliau saya datang padahal kepingin istirahat di sini. Tapi beliau bilang ini majelis saya pertahankan sampai 18 tahun lamanya. Makanya beliau harap saya untuk datang. Padahal tadi kita enak-enaknya tidur, subhanallah. Tapi Allah punya mau, alhamdulillah, walaupun kita terlambat tetap kita datang. Alhamdulillah. Ya kita lagi ucapkan salam, insyaallah yang balas salam utangnya lunas. Punya utang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tentunya yang sangat saya muliakan kawan kami, seperjuangan kami, guru kita bersama Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid, dan juga guru kita bersama Ustadz Khairuddin. Masya Allah, kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur yang panjang, sehat selalu, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan rezeki yang berkah, umur yang berkah, jadikan anak-anak beliau anak-anak yang saleh salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga khususnya yang hadir di malam hari ini setia menunggu kita, mudah-mudahan perkumpulan ini bukan perkumpulan yang terakhir. Insya Allah perkumpulan yang terakhir kita sama-sama kelak nanti di hari kiamat
berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, rasa syukur yang Allah berikan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesehatan afiat, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka di majlis Inat Asyarifiyah At-Talibiyah. Mudah-mudahan jamaah majlis Inat Asyarifiyah At-Talibiyah mendapatkan bagian syafaat Rasulullah SAW kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan, yang mana bukan kemauan kita tetapi Allah yang memilih kita. Sebab para nabi dan rasul mereka semua munajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Meminta apa? Agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keutamaan umat Rasulullah. Kalian ini subhanallah dibangga-banggakan oleh Allah. Ini perkumpulan sekarang nih, ini para malaikat lagi berkumpul. Allah perintahkan cari majlis-majlis ilmu kayak sekarang ini, walaupun majlisnya sederhana ya, tempatnya sederhana, jangan lihat sederhananya, ini nih taman-taman surga. Iya, taman-taman surga yang ada di muka bumi. Ini para malaikat lagi berkumpul, dia lagi mendengar doa permohonan apa yang kita minta. Makanya kalau kita datang ke sini banyak-banyakin doa. Punya utang, ya Allah ini hadir majlis, mudah-mudahan moga-moga utang saya lunas, cicilan saya lunas, iya kan, rentenir besok uangnya sudah ada. Iya, kadang-kadang ini orang nih, ya Allah saking punya utang, ya Allah nomor HP-nya diganti-ganti terus, saking takutnya ditagih. Makanya hadir di majlis niatkan, ya sebab malaikat pada dengar nih, apa nih permohonannya nih, iya, permintaan apa. Ini sampai diriwayatkan, ada riwayat, ini para malaikat selesai ini mereka datang berjumpa sama Allah. Ya, Allah menanyakan, apakah kalian sudah menemukan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir? Ya Allah, saya menemukan. Apa mereka minta? Kebanyakan mereka minta pengampunan, ya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ishadu qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah aku telah memberikan pengampunan buat mereka. Ya, sebab kita pasti datang paling pertama kan dosa. Ya kan, dosa kita banyak. Ya, kalau rezeki tinggal sambung lagi rezekinya. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki saya banyak ya Allah. Ya Allah rumah saya bocor ya Allah, nggak ada rezeki, mudah-mudahan ada rezekinya, dibenahi ya Allah. Minta sama Allah, Allah bakal kasih apapun itu, kesempatan nih hadir majlis. Apalagi kalian dibangga-banggakan, innallaha yubahikumul malaika, Allah ini membangga-banggakan kalian. Ya, makanya bersyukur kalian menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, dia mengetahui kemuliaan umat Nabi Muhammad. Mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi mereka semuanya ditolak kecuali Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diangkat, nanti akhir zaman diturunkan lagi untuk mendapatkan pengakuan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal para nabi dan rasul mereka berjumpa dengan para malaikat. Iya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kita mana ada, tetapi mereka menginginkan itu menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam, Bu, Ibu pernah ketemu Nabi Adam? Bukan Adam samping rumah, bukan. Ini Nabi Adam subhanallah tingginya ini luar biasa.
Nabi Adam ini datang menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah huldi, engkau turunkan aku ke muka bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad, kapan dia mohon ampun kepadamu ya Allah, kamu janjikan buat mereka surga. Kalau kita nih kadang-kadang subhanallah, samping rumah tetangga ada mangga lewat, rantingnya lewat rumah, rezeki dari Allah. Padahal punya tetangga, belum lagi kotorannya kadang-kadang ini tetangga ini ngotorin rumah. Giliran kotorannya dia protes, tapi kalau ada buahnya diambil. Ada di sini ada. Masya Allah nggak ada, luar biasa. Iya. Jadi makan buah huldi aja, Nabi Adam ini cuma gigit doang nih, langsung diturunkan di muka bumi. Kita sampai habis, kalau perlu biji-bijinya dimakan, direbus bijinya dimakan juga sama biji-bijinya. Iya kan? Kemudian Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah huldi, engkau turunkan aku ke muka bumi, engkau pisahkan aku dengan istriku selama 350 tahun lamanya. Umat Nabi Muhammad makan haram sampai kenyang. Subhanallah, udah nyolong kenyang lagi. Minum minuman haram sampai mabuk. Ya Allah, subhanallah, ini belum istighfar aja, tetap istrinya berada di sampingnya. Seandainya kita dilahirkan zaman Nabi Adam, kita makan haram, Allah pisahkan kita sama istri kita 350 tahun. Untuk sekarang ini nih, mungkin ntar ketemunya ntar di kuburan, bener gak? Di kuburan 350 tahun lamanya. Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah huldi, engkau ambil seluruh pakaianku tanpa sehelai pun. Umat Nabi Muhammad makan haram, minum minuman haram, pakaiannya masih melekat. Seandainya Allah ambil seluruh pakaian kita ketika kita bermaksiat, malu nggak kita? Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim, kita resapi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, wallahi qad istaghfartu fi kulli yawmin 70 marrah. Demi Allah 70 kali, demi Allah 70 kali setiap hari aku memohon ampun kepada Allah. Ini seorang nabi. Ya, kalau kita nih kadang-kadang keluar maksiat mata, belum lagi gosip-gosip tetangga, ya Allah, lisan kita, ya kan, belum yang lain lagi, ibadah kita nggak seberapa. Bahkan dalam Quran dijelaskan, wa yukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sering baca nggak surat Yasin? Ini bacaan ini, wa yukallimuna aydihim, tangan nanti ini di depan Allah berbicara, kaki ini bersaksi di hadapan Allah. Ini tangannya, ya Allah, bulan ini pernah begini ya Allah. Siapa saksinya? Kaki saya ya Allah. Jadi segala perilaku apapun, kemaksiatan apapun, terbuka semua di hadapan Allah. Lisan kita tertutup, jadi nggak ada aib kecil apa semua dibuka. Ya, tangan kan setiap hari sama kita, dimanapun kita berada. Kaki ya dipakai buat jalan. Semua ini bersaksi. Mungkin kalau sekarang kita enak, mau gerakan bebas, mau berjalan enak, tapi nanti di hari kiamat mereka bersaksi, berbicara di hadapan Allah. Luar biasa, ya kan? Bahkan kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Allah Musa, tahu Nabi Allah Musa enggak? Tahu Nabi Allah Musa?
Pernah ziarah ke sana? Di mana kuburannya? Palestina. Ya. Nabi Allah Musa ini setelah dikejar oleh Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun, dia ingin munajat kepada Allah, dia ingin bersemedi kepada Allah. Setelah ucapan syukur atas nikmat yang Allah selamatkan baginya dan kaumnya, setelah keluar, Nabi Allah Musa ngelihat kaumnya. Ini kaumnya nggak banyak, ya kurang lebih seperti ini, puluhan, nggak sampai ratusan. Itu pun juga membangkang. Ya Allah, ini Ustadz ini Masya Allah muridnya membangkang apa taatnya? Alhamdulillah. Iya. Taat, Masya Allah. Masalahnya udah 18 tahun dididik oleh Ustadz sama Habib Reza, masa membangkang? Hah? Oh Masya Allah 20 tahun. Iya. Ini kaumnya Nabi Allah Musa kurang lebih segini, nggak begitu banyak. Habis itu udah tahu mereka udah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun. Habis itu mereka nyembah berhala. Ya Allah, Nabi Allah Musa marah. Nabi Allah Musa bilang, wahai kaumku, sesungguhnya kalian ini melampaui batas. Jelas-jelas Allah menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun, tahu-tahu kalian nyembah berhala. Tahu nggak apa jawabannya kaum Nabi Allah Musa? Wahai Nabi Allah Musa, kami hilaf, sama kayak sekarang udah. Kadang buat dosa, habis nyolong ditangkap, Pak polisi saya hilaf, tetap aja dihukum kan? Gak ada urusan mau hilaf, mau lupa ya dihukum. Kemudian Nabi Allah Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, berikanlah pengampunan kepada kaummu ya Allah, yang mana mereka ingin bertobat kepadamu ya Allah. Dia sekarang lagi menyembah berhala tapi ingin minta pengampunan kepadamu ya Allah. Terimalah tobatnya ya Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, saya akan berikan pengampunan kepada mereka dengan cara membunuh jiwa mereka masing-masing. Makanya dalam Al-Quran disebutkan idqala Musa li qaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhatikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu dzalikum khairul lakum inna bariikum. Nabi Allah Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian ini melampaui batas, tobatlah kalian kepada Allah dengan cara bunuh jiwa kalian masing-masing. Pernah lihat film samurai enggak? Samurai. Bukan Dakocan, bukan. Film samurai. Orang-orang Jepang itu, kalau mereka punya salah, ya hukumannya mereka ambil pedang, begitu. Kaum Nabi Allah Musa, Allah akan menerima taubatnya dengan cara bunuh jiwa mereka masing-masing. Padahal cuma nyembah berhala doang. Kalau kita ini punya keris di rumah, tahu nggak ini keris? Ya tahu itu keris. Ini nih membawa berkah. Ini kalau ada di rumah rezeki makin banyak. Penyelamat. Kalau saya bawa keris, saya bakal selamat. Bahkan ada lagi yang pernah datang sama saya nih, cincin, ya Allah, cincin seperti kayak cincinnya dukun, mbah dukun. Tahu nggak ini cincin? Besar cincinnya. Saya dapat dari gunung. Yang gunung mana? Gunung jauh katanya. Ini gunung Selamat, nggak tahu gunung apa dah. Ini kalau saya pakai nih batu, walaupun ada pedang atau apa, saya selamat. Makanya cincin ini guru selamat saya. Ya Allah, padahal udah cincin aja udah syirik. Seandainya orang-orang ini hidup zaman Nabi Allah Musa, ingin taubat, bunuh jiwa mereka. Seret. Cara taubatnya, seandainya dulu ini berlaku sampai sekarang, habis manusia. Barangkali tinggal ayam, apalagi nih, kambing, sapi, manusianya punah, habis. Iya kan? Taubatnya seperti itu, tapi Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dengan istighfar 70 kali, at-taibu minadz dzambi kamala dan bala. Dengan taubat 70 kali Allah hapus dosanya. Sama mereka tidak memiliki dosa sama sekali, apapun itu. Makanya kemuliaan yang Allah berikan. Mendengar cerita enggak? Udah pada lemes. Ini juga udah lapar. Ini panitia nyiapin makan kan? Ada ya? Atau giliran saya aja datang bersiap makanan? Tiap minggu dapat apa? Gebuli ikan. Oh masya Allah, kita doakan Ustaz mudah-mudahan rezekinya banyak, amin. Sekali-sekali Ustaz gebuli setiap bulan sekali ya. Sate batibul, luar biasa. Iya, masih ada waktu nggak nih? Masih ya. Ada cerita, oh masya Allah. Jadi ada sebuah cerita di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda, ya Allah, pemuda ini ahli maksiat, luar biasa. Tapi pemuda ini lahir di masa Rasulullah SAW. Dia beriman kepada Rasulullah. Kemudian di akhir hayatnya, sakaratul maut, para sahabat datang. Ini kan keluarga dari Bani Ansar. Dia bimbing dia, Gul, la ilaha illallah, nggak bisa ngucapin. Katakan istighfar, astaghfirullahaladzim. Sebab para sahabat tahu ini pemuda ini ahli maksiat, nggak mampu lisannya mengucapkan. Para sahabat bingung. Untungnya di zaman Rasulullah, para sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada keluarga dari Bani Ansar, dia lagi sakaratul maut. Mungkin dengan kehadiranmu mampu mengucapkan talqin atau mengucapkan istighfar. Sebab pemuda ini ahli maksiat ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah datang menghampirinya. Dilihat. Kemudian Rasulullah tersenyum sampai pemuda ini wafat. Ya, zaman itu. Ya. Setelah itu Rasulullah tersenyum. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Gimana keadaannya pemuda ini? Apakah pemuda ini wafat dalam keadaan sulh khatimah? Apakah husnul khatimah? Dibilang pemuda ini lisannya nggak mampu mengucapkan istighfar, tetapi hatinya memohon ampun kepada Allah. Allah mendengar isi hatinya, sehingga para malaikat, para bidadari menyambut. Sebab dia bagian dari umatku, kata Rasulullah SAW. Tahu Fir'aun nggak? Fir'aun tahu? Fir'aun pernah ketemu sama Fir'aun? Pernah ke Mesir? Foto aja ya. Iya. Fir'aun nggak mungkin ada orang tua ngasih nama anaknya Fir'aun, nggak ada. Iya kan? Nggak mungkin. Fir'aun ini di akhir hayatnya ketika ditenggelamkan oleh Allah, sempat dia mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ingin beriman tetapi ditolak oleh Allah. Seandainya Fir'aun ini lahir di zaman Rasulullah, Allah akan menerima keimanannya. Makanya sabda Rasulullah, innallaha yuqbalut taubah ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat umatku, kata Rasulullah, walaupun rohnya berada di tenggorokannya. Ya kan, kalau udah tenggorokan ibaratnya nggak bisa mengucapkan. Kalau Fir'aun kan rohnya masih ada di badan. Dia sempat mengucapkan amantu bi Rabbi Musa. Seandainya umat Nabi Muhammad, Allah akan terima. Kita ini bersyukur umat Rasulullah SAW. Iya kan, pengecualian yang Allah berikan. Jadi kalau kita bermaksiat, jangan kita berbangga-bangga. Makanya dalam sabda Rasulullah, oman asallah wa huwa yadhak adhalahun nar wa huwa yabki. Barang siapa yang bermaksiat, tertawa dia, bangga dia. Tadi
5 botol habis. Oh, untung nggak mati. Iya kan? Bangga lagi, cerita lagi, subhanallah. Belum lagi diposting. Ya Allah, mabuk pakai diposting. Biar banyak yang like, follower, subbacker, apa subbacker tuh? Iya kan? Subbacker tuh. Gara-gara itu doang followers. Ya Allah. Sekarang kemaksiatan luar biasa. Ini kalau buka TikTok aja, ya Allah, istighfar terus kita bilang. Iya kan? Lebih berani perempuan daripada laki-laki. Kita laki-laki alhamdulillah masih pakai baju. Iya kan, perempuan lebih terbuka, padahal aurat mereka lebih banyak daripada kita. Benar gak? Benar. Iya kan, sekarang udah gak pakai mahar lagi. Iya, balas gratis ngeliat. Ya Allah, luar biasa, kemaksiatan luar biasa. Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dengar cerita lain nggak? Belum lanjut ayatnya tadi, hadisnya ya. Iya. Waman atallah ya. Wa huwa yabki adhalahul jannah wa huwa yadhak. Orang kalau udah masuk, orang buat ketaatan menangis aja kerjanya. Salat tahajud dia menangis, kadang nyesali dosa menangis aja kerjanya. Ya Allah, Allah akan masukkan dia ke surga, dia tertawa, senang, bahagia. Iya. Makanya kalau orang banyak menangis di dunia, banyak senang nanti di akhirat. Seandainya air mata di dunia kita menangis gara-gara takut kepada Allah, setetes kita teteskan ke neraka jahanam bisa padam. Makanya kadang-kadang itu nanti di akhirat itu, ketika orang-orang saleh, orang-orang taat ingin melewati sirat, neraka ini nyampaikan kepada Allah, ya Allah, jangan engkau lamakan dia di atasku ya Allah, di pundakku ya Allah. Kalau dia lama, saya bisa padam ya Allah. Neraka takut sama orang-orang taat. Coba orang-orang maksiat, kalau perlu ditarik dan cepat jatuh nih orang nih, sempel satu nih, maksiat aja di dunia. Iya kan? Tapi kalau orang taat, neraka takut. Kalau kita berani sama neraka, berani nggak sama neraka? Tapi kalau orang soleh, ahli ibadah, ahli ta'ah, neraka takut. Ya Allah, mudah-mudahan neraka takut sama kita. Amin. Beda kedudukannya, beda ya, beda. Iya. Makanya luar biasa. Mau dengar cerita nggak yang terakhir? Udah setengah jam. Gak apa ya, lanjut ya. Percaya nggak? Belum cerita. Kayaknya udah pada lapar kayak ibu-ibu di belakang nih. belum cerita, percaya aja. Ini bukan dongeng, Bu. Bu, Mai seger gak? Mai seger. Ini ibu-ibu ini udah punya suami semua nggak nih di belakang nih? Udah ya. Sebab cerita ini yang kita mau sampaikan yang berhubungan suami istri. Percaya nggak, Bu? Yang percaya dulu, dengar ceritanya dulu nih. Hamba Allah yang beriman dikubur di muka bumi puluhan tahun, jasadnya utuh. Pernah dengar nggak? Pernah lihat? Ada yang pernah lihat gak di sini? Angkat tangan yang pernah lihat. Ada? Di TV, ada di TV. Benar, di TV. Ya, bisa jadi dongeng, bisa jadi fakta. Iya kan? Kemarin kita bersama Reza 2 tahun yang lalu. Ini kejadian nyata. Sama-sama berangkat ke Timika. Tahu Timika enggak? Samping Talang, Tegal. Timika ini Papua. Pernah kita diutus ke sana urusan perpindahan kuburan. Bukan kuburannya dipindahkan, manusia di dalam. Saya tanya berapa tahun lamanya? 15 tahun lamanya. Saya bilang sama Reza,
Ini kalau kita gali nggak ketemu tulang, bisa berhari-hari kita di Timika nggak pulang. Minimalkan tulang ekor kita dapat atau apa kek untuk dipindahkan. Saya tanya kenapa dipindahkan, katanya Ibu Haji ini anak almarhumah, sebab perkuburan ini non muslim. Ya sudah, kalau itu memenuhi syarat, kita berangkat bersama Breza ketika itu. Kalau beliau ini sibuk-sibuknya, cuma saya yang ajak, alhamdulillah beliau mau, sebab kita udah kawan udah lama. Ketika berangkat ke sana, subhanallah, dari ketua MUI-nya, DKM-nya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, nggak ada yang bisa, nggak ada yang berani pula. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, Allah mudahkan kita. Breza bilang siapkan kain kafan, ambulans, dan tukang gali. Kita berangkat. Kita gali kurang lebih hampir 2 jam, sebab kadang lumpur, kadang air, kadang lumpur, kadang air. Subhanallah, ketemu papannya. Subhanallah, papan ini masih utuh. Ini padahal 15 tahun loh. Walaupun kayu jati, kemakan air kan hancur, bener nggak? Hancur, kayu jati kena air. Kan kalau rayap kan giginya rayap ompong, kena kayu jati. Tapi kalau air pasti bakal hancur. Subhanallah, kayunya utuh. Pas dibuka kayunya, subhanallah, wangi. Saya bilang mudah-mudahan ini orang soleh. Dan saya mengharap mudah-mudahan minimal tulangnya kayak didapat 15 tahun. Kalau nggak dapat nggak bakal pulang kita dari Timika. Subhanallah, digali lagi, digali, ketemu. Kata penggalinya, Bib, alhamdulillah masih ada. Kira ada apa nih? Alhamdulillah kita sama-sama Breza ngangkat jasadnya utuh, kain kafannya utuh, bahkan kulitnya, kuku-kukunya masih kebayang-bayang, utuh jasadnya. Sama-sama kita angkat. Ya Allah, anak bilang pasti ini orang soleha nih. Cepat-cepat kita kafani, kita pindahkan pemakamannya bersampingan dengan suaminya almarhum di tanah wakaf. Ketika itu selesai, saya tanya kepada anak almarhumah, Ibu Haji, saya ingin nanya, amalan apa yang diperbuat oleh almarhumah? Kalau seandainya nih Allah ambil nyawa saya besok, tetapi Allah menjamin jasad saya utuh, insya Allah saya rela. Utuh, ya pasti selamat kan? Di alam kubur aja selamat. Ini saya menyaksikan langsung. Dia bilang, Habib, ibu saya almarhumah ini nggak punya amalan tetap. Sholat subuh aja, kadang-kadang sama suami disiram air biar bangun. Ada kayak ibu-ibu di sini nih, banyak. Disiram air biar bangun subuh. Sholat susah, ngaji pas-pasan, apalagi hadir majelis. Iya kan, pas-pasan, nggak punya amal ibadah. Sholat 5 waktu aja kadang-kadang sering telat. Ya Allah. Cuma ada satu amalan Habib yang mungkin itu penyebabnya. Saya bilang apa itu? Bilang saya punya ibu ini almarhumah gak pernah ngangkat suara di hadapan suami, gak pernah ngomel, gak pernah marah-marah, muka cemberut di depan suaminya. Setiap malam datang nyamperin ayah saya almarhum, sayang, kalau saya punya dosa, kesalahan di pagi hari sampai detik ini, maafkan saya. Subhanallah. Cuma itu doang amalannya. Bu, bisa ngamalin Bu? Insya Allah katanya. Angel. Bu, seandainya ini diamalkan Ibu, nggak perlu banyak sholat, sunnah, ini dan sebagainya. Allah udah jamin. Dan kita ini bersama Breza jadi saksi. Lihat langsung, jasadnya utuh. Kain kafan sehelai pun nggak ada yang hilang.
Apa dibilang sama anak-anaknya? Habib, ketika sambil dia menangis, saya ngelihat Habib, saya teringat ketika saya kuburkan, nggak ada yang hilang, talinya, kafannya, semuanya nggak ada yang hilang, kayunya utuh. Ini 15 tahun ya. Ya Allah, saya sampai merinding melihat waktu itu. Yang luar biasa. Ini kalau ibu-ibu nih bisa ngamalin, ya Allah. Angel. Kita di kadang-kadang nih, subhanallah, suami baru keluar aja, nadanya doang, hati nandi, yang lirik, ya Allah bahagia dapat omelan, angel, iya kan, subhanallah. Ini kalau bisa nih, ya mudah-mudahan bisa diamalkan, insya Allah, amin. Ini kalau ngamalin ini, insya Allah saya ntar bakal gali, kemudian pingin lihat ini ibu utuh apa enggak nih, apa jadi gosong nih bawa apa gimana nih. Saya mau gali nanti, saya izin sama suami, saya pingin tahu apa nih, gosong apa masih apa gimana nih. Iya kan, ini kalau di alam kubur aja sehari 2 hari udah bau, bonyok, hancur, belatung, semua hewan yang ada di tanah ini siap menerkam. Subhanallah, samping ibu almarhumah ini, ya Allah, belatung aja saya nggak lihat, di kain kafan yang melekat, di kain kafan nggak ada, ular belatung nggak ada, wangi pula, ya Allah. Ini selama ini saya kan lihat film sama kayak TV, ini enggak melihat langsung, ya kan. Tapi mudah-mudahan calon-calon istri soleha ini bisa jadi istri yang taat, insya Allah. Ibu-ibu yang sudah sering marahin suami minta maaf pulang, minta maaf. Siapa yang nyuruh Habib? Iya, biar ada berkahnya nih majelis. Kita datang jauh-jauh ke Makassar, ngomong opo Habib, angel Habib. Iya kan, minimal ada manfaat hadir di majelis. Saya datang jauh-jauh dari Makassar, panjang lebar ceramah, nggak ada yang masuk. Ya minimal satu yang terakhir nih yang masuk lah. Iya kan, bisa ngamalin, pulang minta maaf, cium suami saya. Gila, bingung suaminya, ada apa ini, siapa yang ceramah tadi sana, bingung dia. Saya pernah ceramah seperti ini nih, sering saya ceramah, subhanallah. Ada yang satu langsung berdiri, kita lagi bahas nih, kenapa Bu? Gimana kalau suaminya yang suka marahin istri balik? Iya kan? Bilang Bu, selesai dulu saya cerita, baru kita bahas. Sambil nggak kuat dia, rupanya dia sering diomelin sama suaminya. Iya kan? Ya pada intinya kita ini sebagai istri yang nanggung dosa kita siapa? Siapa? Suami. Iya, walaupun kita ada rajin ibadah, nggak dibangunkan sama suami yang ambil dosanya. Iya kan, pakai daster keluar depan rumah, daster robek, ketiak. Ya kan, biasanya ibu-ibu itu lebih seneng ke daster. Iya, ketiak kemana-mana, rambut kemana-mana, yang nanggung dosa siapa? Suami lagi angel. Iya kan, ya pada intinya pulang, salaman, cium tangan. Wahai suamiku tersayang, yang paling cakep satu Talang, satu Tegal, puji-puji dulu suami. Maafkanlah daku apabila saya memiliki salah seharian ini. Berpujangga dikit, iya kan? Pujian kepada suami, cium tangan. Ya Allah, seandainya nih ibu nih istri nih meninggal malam itu, insya Allah jasadnya utuh, amin. Tapi sebaliknya, angel, suami menghadap ke sana, istri menghadap ke sana, tidur kayak orang ngambekan. Apa istilahnya kalau Tegal ngambekan? Motonge. Subhanallah. Ada gak ibu sini? Ada. Wake. Ada. Banyak.
Ya Allah, ini seandainya nih ibu model kayak gini nih, istri model kayak gini nih, meninggal malam itu, ya Allah, neraka dibukakan buat dia, pintu neraka, surga ditutup. Naudzubillah. Bu, pengen penghuni surga enggak? Jasadnya utuh enggak? Habib yang doain, jasadnya utuh, pengen enggak? Pulang ntar cium tangan. Ustaz, ada enggak nomor-nomor suaminya di orang ini? Telepon-teleponin, minta maaf gak? Hah? Ada? Atau ada yang hadir gak suami di sini nih? Ana suami di sini? Mana nih? Yang mana? Oh yang ini nih. Mana istrinya? Hadir di situ? Pengantin baru? Berapa tahun? Udah punya anak? Sering diomelin? Nggak sering diomelin gak? Sering diomelin? Sering diomelin gak sama istri? Aman? Beneran nih? Ya Allah. Iya, istri itu minta maaf. Iya. Siapa lagi yang suami di sini, ada gak? Yang mana? Mana nih? Oh ini nih. Iya. Patur nih. Gimana istri hadir di sini? Hadir? Hadir? Sering ngomel? Diomelin terus? Aman? Seminggu sekali? Atau pagi siang malam? Kayak sarapan? Ya Allah, ini ibu-ibu nih, ya Allah, angel. Padahal ibadahnya ibu ini, Bu, ibadah nggak usah repot-repot, Bu. Ibadahnya ibu itu taat sama suami, ya kan? Ngangkat suara aja jangan. Mau dengar cerita lagi nggak nih? Ini pas panjang nggak nih? Ini gimana nih? Ini gimana nih? Lanjut ya. Masih seneng nggak nih? Ya nggak mau seneng, udah panas telinganya ibu. Kapan selesai nih Habibnya ceramah? Ya Allah, ini cerita kadang-kadang. Oh yang seneng suaminya. Oh, kita ceramain suaminya lagi nih biar sabar deh. Kalian kenal gak Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tahu? Sahabat Nabi. Pernah ketemu aja. Sayyidina Umar ini subhanallah sebagai khalifah. Tahu-tahu ada pengantin baru. Pengantin baru, ya omelin terus sama istrinya. Pengantin baru ngomel istri. Ya Allah. Katanya suami ini, seandainya tahu nikah begini meninggal usah deh, bujangan jomblo seumur hidup dah. Ingin ngadu kepada Sayyidina Umar. Ingin ngadu. Tahu-tahu di depan rumah Sayyidina Umar diomelin juga sama istrinya. Padahal Sayyidina Umar ini bayangannya doang, iblis udah lari. Saya mau tanya nih yang hadir. Sereman mana, istri apa iblis? Iblis. Saya mau tanya nih, seram mana? Ya, iblis apa istri? Padahal Sayyidina Umar bayangannya aja iblis udah lari. Tapi sama istrinya diomelin. Sayyidina Umar takut sama istrinya. Makanya saya bilang, sereman mana, iblis apa istri? Istri, oh ini gak ada istri. Iya kan? Jadi subhanallah, Sayyidina Umar takut sama istrinya. Padahal iblis takut lihat Sayyidina Umar. Tahu-tahu pemuda ini bingung, ingin ngadu permasalahan yang sama. Iya kan? Ya, khalifah juga dimarahi. Gimana kita pengen ngadu? Abot. Tahu-tahu pemuda ini ingin pergi, Sayyidina Umar ngelihat lewat jendela, oh ada orang bertamu. Ingin bertamu keluar, wahai pemuda, apa gerangan? Wahai khalifah, saya ingin datang mengadu. Saya ingin punya permasalahan, tapi permasalahan saya ternyata sama dengan engkau. Saya diomeli juga sama istri saya, engkau juga diomeli, tetapi saya lihat engkau diam. Saya ingin bertanya, wahai khalifah, kenapa engkau diam? Dibilang, saya diam ini bukan berarti saya kalah.
Kenapa wahai khalifah? Seandainya saya balas ocehan istri saya pergi, ya Allah, yang nyuci pakaian ya saya, yang ngurusin anak ya saya juga, yang ngepel rumah, bersihin rumah ya saya, yang mending saya diam, iya kan? Ini Sayyidina Umar, ya kan? Makanya beliau sabar, iya. Luar biasa ya. Kadang kita ini kena omelan istri, ya Allah, gak kuat kadang-kadang. Tapi ada juga, mau dengar cerita lagi kan? Ini panjang ceritanya nih. Ada cerita nih, ada cerita lucu. Ada orang pernah datang sama saya, Habib, ya Allah Habib, istri saya ini minta cerai sama saya. Kenapa? Nggak tahu Habib, ini nggak tahu, padahal saya masih sayang, cinta sama dia. Ya Allah. Terus kenapa kamu mau sama dia, masih suka sama dia? Bilang, Habib, dia punya kenangan sama saya. Bilang, apa itu? Apakah dia punya kesannya luar biasa Habib? Dan mantan istri saya ini ada kenangan yang susah saya lupakan, dan sehari-hari itu kenangan itu ada. Bilang, apa itu? Bilang, saya kalau dengar omelan istri nikmat rasanya, katanya. Ambot. Padahal udah ditinggal sama istrinya udah nikah lagi. Dia ingin balik sama istrinya, kangen sama ocehan istri. Kan orang gila kali ya. Iya kan, ada seperti itu, subhanallah. Jadi ocehan istri itu obat bagi dia. Iya kan, luar biasa ya. Kalau di Tegal sih kayaknya nggak ada ya seperti ini ya. Ini di Makassar doang ada kali kayak gini nih. Di Makassar doang. Iya. Ya pada intinya ya kita berdoa mudah-mudahan yang ibu-ibu di belakang nih, iya kan, penduduk surga, amin. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan buat ibu-ibu yang hadir khususnya menjadi wanita yang soleha, yang taat kepada suami. Tujuannya agar nanti di hari kiamat kita mendapatkan pertolongan Allah, naungan Allah, keridhaan Allah, dan Allah berikan jaminan surga Al-Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita angkat tangan kita, sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah al-khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, فاتنا الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلم التعويل واهدنا الى سواء السبيل واجعلنا من علماء العاملين واغنياء المنفقين بالصالحين ان الله يجعلنا برا بوالدينا وان الله يجعلنا زوجا صالحا وزوجة صالحة يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين صابرا شاكرا صابرة شاكرة يا ارحم الراحمين على هذه النية وكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة كاملة شاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Habib Husain bin Osman Al-Hamid dan beliau Habib Husain Al-Hamid. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna أننا أسرفنا فتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة صحبة والمسلمين أجمعين. اسمع فضل وجود من لا باكتساب منا
بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصير صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله المستعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد